Assalamualaikum, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang melakukan peramalan atau forecasting dengan menggunakan metode moving average. Misalkan ada soal seperti ini. Ada data masa lalu atau DT di bulan Januari sampai bulan Juli tahun 2023. Anda diminta untuk meramal FT. Data tersebut di bulan Januari misalkan pabrik sepatu memproduksi 25 unit, Februari memproduksi 30 unit, dan begitu seterusnya sampai Juli memproduksi 31 unit. Ini adalah data masa lalu. Di dalam soal, Anda diminta untuk menggunakan metode moving average dan diketahui dengan menggunakan orde 3. Apabila ordenya 3, otomatis Anda akan menggunakan 3 data masa lalu sebelumnya. Kalau sekiranya ordernya 4, berarti Anda menggunakan 4 data masa lalu sebelumnya. Caranya sangat mudah. Seperti biasa, prosedur pertama dalam melakukan peramalan, Anda diminta untuk plotting data. Plotting data ini sebenarnya dilakukan untuk mengetahui metode apa yang tepat yang Anda pilih untuk melakukan peramalan tersebut. Baik, untuk plotting data sebenarnya sederhana. Anda tinggal plot data masa lalu, ya. Kemudian Anda gambarkan dalam bentuk grafik. Tetapi kalau di Excel itu mudah, ya. Anda tinggal setelah Anda plot data masa lalu tersebut, kemudian Anda insert, kemudian Anda pilih grafik yang ingin Anda buat, ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini adalah grafiknya. Nah, apabila grafiknya sudah tersedia, maka Anda tinggal menentukan itu kira-kira trennya itu seperti apa. Nah, untuk menentukan trennya sebenarnya sederhana. Di sini kan udah ada gambarnya. Anda tinggal klik di gambar, kemudian klik kanan, maka Anda pilih Add Trend Line. Nah, maka akan keluar garis titik-titik. Berarti dia trennya itu naik. Nah, kemudian biasanya Excel memberitahu tuh bahwa ternyata trennya itu adalah linear naik. Nah, sebenarnya dengan menentukan tren ini kita bisa tahu metode apa yang tepat untuk melakukan peramalan ini. Dalam kasus ini, Anda diminta untuk melakukan peramalan dengan metode moving average. Ya, baik, kita lakukan peramalan dengan menggunakan moving average. Karena di soal ditentukan ordenya 3, maka untuk menentukan peramalannya, Anda membutuhkan data masa lalu 3. 1, 2, 3. Berarti dari bulan Januari sampai Maret. Maka peramalannya kita akan taruh di sini. Nah, di yang periode keempat. Untuk menghitung peramalan, metode ini mudah. Sebenarnya Anda rata-ratakan saja 3 ini. Ya, dengan kata lain Anda bisa menggunakan sama dengan berarti 29 ditambah 30 ditambah yang ketiga. Nah, kemudian Anda rata-ratakan, ya, dibagi 3. Ini hasilnya 29. Berarti hasil peramalannya adalah 29. Bagaimana dengan yang kedua, periode berikutnya? Anda bergeser satu baris. Tadinya kan dari sini 1, 2, 3. Nah, untuk yang kedua Anda bergeser dari sini 1, 2, 3. Ya, berarti untuk yang kedua ini sama dengan 30 ditambah 28 ditambah C17, ya. Kurung tutup dibagi dengan 3. Ini rata-ratanya. Untuk baris yang ketiga sama, Anda bergeser satu lagi. Ini kan 1, 2 sudah. Berarti baris yang ketiga Anda akan bergeser dari start dari 28. 28 ditambah 30 tambah 29 dibagi 3, hasilnya ditaruh di sini. Berarti sama dengan 28 ditambah 30 ditambah yang ketiga di sini. Kemudian dibagi dengan 3. Oke, dapat 29. Ya, tapi sebenarnya di Excel caranya tentunya lebih mudah, ya. Anda tinggal menggunakan metode average. Itu tadi saya ajarkan terkait dengan manual. Nah, bagaimana cara menggunakan metode average? Ya gampang. Ya, Anda pakai sama dengan average kurung buka
Nah, kode 3, 1, 2, 3. Maka kurung tutup 29. Nah, cuman memang di sini saya melakukan untuk periode peramalan yang pertama. Untuk berikutnya Anda tinggal copy paste saja. Ya, Anda taruh di ujung sini, kemudian Anda copy paste ke bawah. Maka otomatis akan keluar. Nah, ini adalah data masa lalu kita, sementara ini adalah data hasil peramalan. Seperti biasa, biasanya pada saat kita melakukan peramalan, kita akan menentukan error atau tingkat kesalahannya. Untuk menentukan error, sederhana, yaitu data masa depan dikurangi data masa lalu. Nah, kita akan tentukan, berarti FT dikurangi DT. FT dikurangi DT, sederhana. Berarti errornya itu sama dengan 29 dikurangi 30. Itu bulan April ya. Kemudian sama dengan ini 29 dikurangi 29. Ya, ini sama dengan 29 dikurangi 32. Oke. Ini juga sama dengan 30 dikurangi 31. Mudah. Nah, biasanya di dalam peramalan itu ada yang disebut sebagai absolute error. Berarti dia tidak boleh memiliki nilai negatif. Ya udah, berarti mestinya di sini 1, 3, 1. Tapi karena di sini Excel, maka mudah ya. Itu sama dengan kita pakai nilai absolut saja. Ya, kita pakai nilai absolut seperti ini. Ya, misalkan sama dengan absolut. Nah, abs ya, nggak usah dilengkapin. Kurung absolut itu nilai mana? Nilai dari ini dikurangi 30. Kurung tutup, enter. Maka akan keluar 1. Ya. Nah, di sini sebenarnya adalah ini kan negatif supaya positif, pakai 1. Maka untuk yang ke bawahnya Anda tinggal copy paste ke bawah. Ya, sehingga kita muncul masing-masing bahwa errornya itu seperti ini. Ya, yang di bulan April 1, di bulan Juni 3, di bulan Juli 23. Berikutnya di dalam peramalan biasanya kita akan mencari square error. Ya. Jadi atau error dipangkatkan 2. Caranya sederhana, absolutnya kita sudah dapat, ini dipangkatkan 2. Ya. Karena di sini Excel, berarti kita bisa mempangkatkan 2 nilai tersebut. Oke, saya ini rubah dulu ini. Oke. Nah, kita pangkatkan 2 saja di sini. Ya, berarti kan sama dengan ini nih, absolut. Kita pangkatkan 2. Ya, atau 1 kali 1 jawabannya adalah 1. Ya. Nah, ini kita perjelas. Oke. Nah, baik seperti ini. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, ya sama. Itu sama dengan ini dipangkatkan 2. Ya, 0. Ya, seperti biasa kita kopikan ke bawah. Nah, dapat angka seperti ini. Kemudian yang terakhir, kita akan menentukan persentase error. Ya, nah persentase error ini seperti biasa, ini kita taruh. Untuk mencari percentage error, itu sebenarnya rumusnya sederhana, yaitu nilai absolut dibagi dengan data masa lalu. Nilai absolut dibagi dengan data masa lalu. Berapakah kesalahannya jika dibandingkan dengan data masa lalu atau demand tadi? Ya, berarti sama dengan absolut dibagi dengan data masa lalu. Sehingga dapat kesalahannya itu 0,03 atau 3%. Ya. Nah, ini juga 0,01. Kalau misalkan kita ingin dalam satuan persen, sederhana saja di Excel itu ada angka ini. Nah, jadi 3% seperti itu. Nah, baik, biasanya di dalam Excel, di dalam peramalan, itu kan ditanya, dengan menggunakan metode moving average itu, kita bisa menentukan mean absolute error, atau disingkat menjadi MAE. Mean absolute error. Mean itu rata-rata, absolute itu nilai absolute, error kesalahan. Ya udah, karena kita diminta untuk mencari rata-rata, maka mean absolute errornya itu kita taruh di sini sama dengan kita cari rata-ratanya. Average
kurung buka dari sini ke sini, atau nilai rata-rata dari absolute error, sehingga mean absolute errornya adalah 1. Kemudian, kalau misalkan kita ingin mencari mean square error, kalau disingkat itu menjadi MSE, mean square error. Ya, MSE. Nah, mean itu rata-rata, square itu pangkat error, berarti tingkat kesalahan yang dipangkatkan. Ya, sebenarnya kan ini. Kita rata-ratakan saja. Sama dengan average, ya, rata-ratakan nilai average, ya, nilai dari mana? Dari sini sampai sini. Ya, dari sini ke sini. Kita rata-ratakan. Oke, dapat mean square errornya 3. Kemudian di dalam peramalan ada yang namanya mean absolute percentage error atau MAPE. Nah, berarti kan presentasinya sudah kita tahu nih. Ya, mudah saja. Berarti mean absolute percentage error itu sama dengan average atau rata-rata dari nilai ini. Nah, oke, 4%. Nah, berarti dengan menggunakan metode moving average ini, mean absolute errornya 1, mean square errornya 3, dan mean absolute percentage errornya 4. Nah, demikianlah cara menggunakan metode moving average dengan menggunakan orde 3. Semoga bermanfaat.